Halo guys, kembali lagi bersama admin di sini di chapter 717. Kali ini admin juga bacain The Darkness of Heroes chapter 4 juga. Kesunyian kandungan total, rasanya jantung seorang pria pun tidak dapat berdetak saat ini. Tanggapan Eric membuat dewa kegelapan dan Caravel terdiam. Hal itu membuat mereka seperti anak panah di tenggorokan karena keduanya sepertinya kehilangan kemampuan untuk berbicara dan berpikir pada saat yang bersamaan. Mengapa dia memberikan reaksi ekstrim seperti itu? Eric secara harfiah tidak hidup karena dia muak dengan kehidupannya dan dia bunuh diri untuk mencapai perdamaian abadi. Namun entitas yang disebut dewa kegelapan ini ingin dia hidup kembali karena suatu alasan. Dia butuh banyak kekuatan mental dan keyakinan untuk bunuh diri dan mengakhiri hidupnya sendiri. Eric melewati ambang itu saat dia dihancurkan dari dalam sebagai manusia. Namun, jadi tidak mungkin dia ingin hidup lagi untuk mengulangi siklus yang sama. Beberapa detik berlalu dan dewa kegelapan menatap Eric dengan tatapan yang begitu dalam dan penuh amarah. Cukup untuk membunuh siapapun yang hanya dengan melihatnya. Tiba-tiba aura sangat gelap mengerikan keluar dari tubuh dewa kegelapan dan Caravel. Bang! Niat membunuh yang sangat mengerikan memenuhi atmosfer sekitarnya dan mencakup radius beberapa puluh kilometer, bahkan berlian pun akan menjadi butiran kecil di bawah tengatan ini. Eric, makhluk yang sebenarnya menerima semua itu sama bergidik dan wujud jiwanya berkedip-kedip lagi dan lagi seolah-olah wujudnya saat ini dihapuskan dari keberadaannya dan dihidupkan kembali. Bagi Eric, dia merasa seperti telah melalui ribuan kematian. Tekanan yang dia alami telah menghancurkan wujudnya saat ini dan membangunnya kembali dalam waktu nanodetik. Hanya untuk menjalani proses tersebut tanpa batas waktu. Setelah 1 menit menjalani skenario yang menyayat hati, dewa kegelapan dan Caravel akhirnya berhenti memancarkan niat membunuh mereka dan menatap Eric yang nyaris tidak bisa menahan teriakannya. Dia hanya tidak punya waktu untuk membuka mulutnya dan berteriak atau meratap. Tepatnya dia memang telah mati beberapa ribu kali lagi dalam 1 menit itu. Namun kekuatannya tak dikenal terus membawanya kembali ke kondisi sebelumnya. Eric memiliki petunjuk tentang apa sebenarnya ini. Itu adalah dewa kegelapan yang menggunakan kekuatannya pada Eric setelah tanggapannya yang sangat kasar dan tidak sopan. Dewa kegelapan mengalihkan pandangannya dari Eric. Tampaknya menjadi sangat redup dibanding sebelumnya. Tuhan berkuasa atas kematian dan jurang tak terbatas. Dia adalah dewa sejati yang mengendalikan aspek realitas. Kemudian Tuhan menatap Eric dengan tatapan kecewa dan berbicara lagi. Aku belum pernah melihat manusia yang begitu terburu-buru nafsu sebelumnya. Bahkan dewa lain pun tidak berani berbicara kepadaku dengan cara yang keji dan tidak sopan. Katakan padaku manusia, apa yang membuatmu berpikir aku benar-benar tidak akan menghapus keberadaanmu atau menyiksamu sampai akhir zaman? Dia bertanya pada Eric. Eric yang akhirnya menguasai kesadarannya kembali menatap Tuhan dan menjawab, lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Apa yang membuatmu berpikir aku ingin hidup? Selesaikan saja pekerja ini dan akhiri aku, kata Eric. Jawaban Eric yang tak kenal takut membuat God dan Caravel terdiam lagi. Apakah tindakan mereka yang mencoba membuat Eric tunduk dengan membuatnya mengalami kematian beberapa ribu kali telah mengubahnya menjadi orang bodoh? Atau apakah dia sudah pikun karena rasa sakit dan penderitaan hingga menjadi seorang maniak bunuh diri? Caravel yang tidak bisa berkata-kata oleh Eric sejak dia mengatakan persetan kepada God memandang tuannya seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang merusak mainan favoritnya. Tuanku, apa kamu yakin belum menghancurkan kesadaran sepenuhnya? Caravel bertanya. God terkejut pada saat ini dan menolak dengan merentangkan tangannya. Oh, tunggu apa lagi? Bunuh saja aku, kata Eric. Aku tidak ingin melihat wajah jelekmu sedetik pun. Eric menggerutu dengan nada tidak puas. Jeleknya ibumu, baik God maupun Caravel berkata sebagai bantahan. Keduanya memandang Eric seolah-olah dia baru saja membunuh anjing mereka. Eric di seberang sana terkejut. Kedua makhluk pemungkas ini membunuhnya lebih dari beberapa ribu kali karena tidak sopan, tetapi sekarang mereka tiba-tiba melontarkan komentar kasar padanya karena menyebut mereka jelek. Seperti gadis kecil, mengapa ini terjadi? Dia hanya ingin mati. Namun pada detik berikutnya, God memutuskan untuk mengakhiri sandiwara itu dan kembali ke bisnisnya. Kenapa kamu tidak ingin hidup lagi? Apakah karena pengalaman hidupmu di masa lalu? Dia bertanya pada Eric. Dewa kegelapan telah membaca ingatan Eric sehingga dia mengetahui kehidupannya yang menyedihkan. Ya, siapa yang menginginkan kesempatan kedua dalam hidupnya hanya untuk dimanfaatkan oleh orang lain lagi?
Maksudku, apapun yang kamu inginkan, aku harus dibayar dengan harga yang pasti tidak akan menguntungkan yang sama sekali. Dan mengapa aku harus percaya pada siapapun yang kamu katakan? Ayo selamatkan kita dari semua masalah. Kirim aku kembali ke kematian dan temukan orang lain yang benar-benar ingin hidup. Alik berkata dengan ekspresi bosan. Gad dan Kravel terkejut lagi. Jadi kamu tidak ingin hidup lagi, manusia? Apa kamu tidak memahami peluang yang ditawarkan bawahanku kepadamu? Tidak semua orang mendapatkan kesempatan ajaib seperti itu. Kravel yang menahan diri untuk menjadi bagian dari percakapan ini memutuskan untuk ikut campur. Apa kalian berdua bodoh? Apa kalian tidak mendengarkanku dari pertama kali aku bicara? Biarkan aku mati. Pilih orang lain. Kenapa kamu bahkan perlu mendengarkanku? Kirim saja aku kembali. Arik memberikan bantahan ketidakpuasannya. Namun, aku tidak bisa. Dewa kegelapan akhirnya angkat bicara. Dia menggelengkan kepalanya dan berusaha menghindari kontak mata langsung. Kekuatanku memungkinkanku mengendalikan kematian dan hal-hal yang ada tempatnya. Aku adalah makhluk yang lahir dari aspek realitas di dunia kita. Tapi meski begitu, paling-paling aku bisa memanggil jiwa-jiwa mati dari dunia lain seperti milikmu ke dalam batas dunia ini, dan hanya menyimpan satu jiwa seperti itu dalam kepemilikanku, karena kematian di dunia lain terikat pada hukum realitas dunia masing-masing. Dan bahkan menjaga satu jiwa di sini membutuhkan kekuatanku yang sangat besar. Dewa kegelapan menjelaskan keseluruhan prosesnya. Arik memandang Gad seolah-olah dia sedang melihat seorang pembohong. Sama sekali tidak puas dengan jawabannya, namun kemudian dia melihat ke arah Kravel yang berdiri di samping tahta. Gad, dan dia juga kelihatannya memang benar. Dan bagaimana jika aku menolak melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan? Setidaknya kamu akan membunuhku, kan? Kata Erik bertanya dengan ekspresi penuh harapan dan gembira. Tidak. Baik Gad maupun Kravel berteriak pada saat yang bersamaan. Kenapa? Erik bertanya dengan wajah kesal. Karena hanya kamu yang bisa kami andalkan saat ini, dan aku tidak bisa memanggil siapapun lagi selama beberapa ribu tahun ke depan, kata Gad. Dan kenapa aku harus peduli? Dari kelihatannya, sebenarnya itu pekerjaan yang mustahil bagi pekerja kantoran biasa sepertiku. Aku tidak menjalani kehidupan yang penuh keajaiban dan tindakan heroik loh. Mengapa kamu memilihku dari semua orang yang bisa kamu pilih? Alik bertanya dengan rasa ingin tahu. Hal ini tidak masuk akal baginya karena Tuhan bisa dengan mudah menghadirkan seseorang yang lebih mampu dan berpengalaman untuk melakukan pekerjaan apapun yang harus mereka lakukan. Jadi kenapa dia? Namun Gad tetap diam selama belasan detik dan akhirnya menghela nafas. Dia memandang Elric dan berkata dengan nada serius, karena tugas yang akan kami berikan kepadamu menuntut seseorang untuk sangat waspada dan tidak mempercayai siapapun. Karena saat ini seluruh perwakilanku dan siapapun yang bersekutu denganku telah ditandai sebagai seorang yang harus dibunuh di seluruh dunia Pantrea, termasuk mereka yang pernah mengabdi atau memujaku dalam bentuk kelahiran sesat, kuil dan gereja, kata Gad dengan nada yang sangat kecewa. Aku bahkan tidak seharusnya memanggilmu sendiri. Biasanya setiap kali orang terpilih dibawa dari dunia berbeda ke dunia kita, mereka dipanggil oleh gereja dan kekaisaran yang menyembah Tuhan tertentu dan mengikuti doktrin mereka di ratusan penyihir yang bekerja bersama. Tapi semua pengikutku dan siapapun yang memujaku telah musnah total 300 tahun yang lalu. Dan sekarang tidak banyak orang di dunia ini yang mengetahui keberadaanku. Namaku hanyalah sebuah mitos di dunia kita saat ini. Jelasnya, Erik yang memandang kedua makhluk itu depannya dengan tatapan curiga masih tampak ragu dan bertanya, jadi apa yang kamu ingin aku lakukan? Membangun gereja dan kuil untukmu, menyebarkan ajaran ilahimu kepada banyak orang dan membawamu kembali ke masa kejayaanmu. Maaf, tapi aku bukan orang yang religius, kata Elric. Gad dan Kravel saling melirik dan kemudian mata balik bersama-sama. Tidak, kami tidak ingin kamu melakukan sesuatu yang begitu sulit dan menyibukkan. Kami hanya ingin kamu membunuh Dewa Iblis, kata Gad dengan nada malu. Seolah dia sambar ribuan sambaran petir pada saat yang sama, Erik tetap terpaku di tempatnya, menggigil tak percaya. Dia tidak berbicara atau bergerak sama sekali. Hanya setelah setengah menit dia menjadi marah dan berteriak. Kamu yang terburuk, katanya. Bagaimana Erik akan melakukannya? Dari apa yang dia dengar dari Gad dan Kravel sebelumnya, bahkan mereka yang datang sebelum dia dan juga para dewa terpilih lainnya gagal melakukannya. Dan mungkin mereka semua mati termasuk pemanggilan sebelumnya yang datang sebelum Erik. Jadi bagaimana dia harus melakukannya? Menyelamatkan dunia kedengarannya bagus hanya jika hal itu bersifat fiksi atau ada orang lain yang melakukannya. Siapa yang akan menyia-nyiakan hidupmu hanya agar mereka bisa menyambungkannya?